lanjutkan ke video selanjutnya. Tadi kita sudah membuat perletakan dari model strukturnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan memberikan beban pada model dari gorong-gorong ini ya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita mendefine terlebih dahulu beban-beban apa saja yang mungkin akan bekerja. Pertama mungkin kita modelkan di sini. Pertama tentunya berat sendiri atau beban mati. Beban mati ini dia akan secara otomatis dihitung oleh software tersebut asalkan kita memasukkan beban dead ini di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan misalkan adanya beban air misalkan. Beban air ini karena dia akan memberikan tekanan terhadap bagian plat lantai dari gorong-gorong tersebut. Kita ibaratkan dia itu berarti super dead. Kemudian kita add new load pattern. Selain beban air, kemungkinan di dalam gorong-gorong akan ada yang namanya beban sedimentasi. Sedimentasi ini berarti kan ya beban sedimentasi gitu, berupa material yang diangkut kemudian mengendap sedimen endapan. Dia merupakan super imposed dead load SIDL. Nah, kemudian setelah itu karena di belakang dari plat yang miring itu juga ada yang namanya tanah, berarti dia kemungkinan dia akan memberikan tekanan tanah aktif begitu. Nah, itu makanya kalau dia memberikan tekanan aktif berarti adanya beban ini ya. Coba kita masukkan misalkan beban tanah aktif. Mungkin itu sementara cukup 3 dulu. Kita buat jadi 3. Oke. Setelah kita membuat bebannya, selanjutnya kita akan membuat kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan bisa mengacu pada SNI yang berlaku tentang pembebanan atau kita bisa simulasikan sendiri. Misalkan yang pertama, kombinasi pertama yang bekerja adalah hanya beban sendirinya saja. Kita kasih load vektornya misalkan 1,2 misalkan. Terus ada tambahin kemudian kita oke. Selanjutnya ada beban kombinasi kedua yang isinya misalkan dari beban mati itu sendiri kita ubah 1,2. Kemudian ada beban dari airnya itu sendiri, lalu ada beban sedimentasi. Ini ada 3 beban yang bekerja. Bahkan ada beban tanah aktif. Nah, seperti itu. Mungkin cukup untuk contoh ada 2 beban yang bekerja. Setelah itu nanti kemudian selanjutnya kita akan memasukkan beban-beban tersebut. Nah, di sini karena saya belum melakukan perhitungan terlebih dahulu berapa besaran beban yang akan dimasukkan, maka dipersilakan untuk menghitung sendiri berapa besaran beban yang mungkin akan membebani bagian tersebut. Nah, berarti kalau di sini kita lihat bagian ini merupakan bagian yang akan terkena sedimentasi dari endapan dan juga terkena dari beban airnya. Bagian yang samping itu akan terkena beban dari airnya itu sendiri, tekanan, sedangkan bagian belakangnya dia akan terkena tekanan tanah aktif begitu ya. Sekarang kita akan coba modelkan. Pertama kita akan lihat dari tampak X-ray saja. Di sini kita select bagian yang akan terkena sedimentasi dan air. Nah, di sini bisa karena tadi saya bilang bahwa saya belum melakukan perhitungan, kita coba berapa kilonewton aja. Oke, kita masukkan misalkan beban areanya ya. Nah, tadi
karena yang kita modelkan ini area, maka yang kita bisa masukkan bebannya adalah hanya berupa area load begitu. Nah, bisa ini. Area load, di dalam area load ini nggak bisa kayaknya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi kan sebelum kita membebani, maka kita harus menselect terlebih dahulu elemen mana saja yang akan kita bebani tentunya. Pertama kita get preview selection, kemudian kita klik assign, kemudian area load, pilih. Di sini ada beberapa pilihan. Mungkin bisa dieksplor lebih dalam, kira-kira yang mana yang lebih cocok hasilnya begitu ya. Karena di sini kalau biasanya untuk mendesain suatu bangunan gedung kadang-kadang menggunakan uniform ini atau uniform to frame. Nah, karena ini kan kasusnya adalah berupa plan, bukan berupa shell, plat lantainya, maka bisa kita coba di sini. Kita coba yang tadi dulu saja ya. Assign area uniform shell yang ini. Misalkan ada beban air, beratnya ya misalkan 5 kN per meter persegi. Misalkan kita ini untuk koordinat sistemnya kita mau mengacu yang mana. Kalau area lokal maka dia akan berubah jadi 123. 123 itu yang mana? Yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu kalau misalkan merah itu sumbu 1, putih sumbu 2, dan biru Tosca itu sumbu 3. Di sini kita gunakan gravity saja karena bentuk ininya juga kan rata gitu ya, flat. Ini global gravity aja. Misalkan kita masukkan beban air 5 kN per meter persegi. Nah, kemudian kita masukkan kembali untuk beban sedimentasi. Mungkin untuk beban sedimentasi itu sekitar assign area load, besarnya mungkin sekitar ya saya hanya perkiraan sembarang saja 20 misalkan, akibat batu-batu. Nah, kalau misalkan kita select, maka kita bisa lihat beban-beban apa saja yang sudah masuk ke dalam bagian tersebut. Nah, ataupun kita pun bisa memunculkan dengan cara berikut ini. Pertama kita klik display, kemudian show load, kemudian show area. Kemudian pilih misalkan beban air. Ininya global, pilih yang gravity. Maka dia akan muncul. Nah, di sini akan terlihat mana area yang terbebani, mana area yang tidak terbebani. Yang berwarna biru ini berwarna tulisannya 5, sedangkan yang berwarna ungu itu 0 begitu. Oke. Kemudian kita akan coba bebani yang bagian miringnya ya. Bagian miring ini berarti dia terkena tekanan air dari sini kan, ini kan kalau di sini airnya berarti dia mengenai bagian ini. Berarti dia akan kita coba kita munculkan lokal aksisnya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, kenapa di video awal saya sangat menekankan kalau bisa lokal aksisnya ke bawah? Karena terbayang jika lokal aksisnya ke atas, nanti saat kita bebani, bebannya justru ke atas bukan ke bawah gitu. Ya bisa saja sebenarnya kita rekayasa dengan memberikan nilai negatif. Kalau nanti kita bebannya kita kasih nilai negatif, berarti akan berkebalikan dengan lokal aksisnya begitu. Sekarang kita coba select bagian tersebut ya. Select grup plat miring 1 dan 2. Sini kita bisa lihat plat miring 1 dan 2 sudah terselect. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membebani dia dengan beban air, yaitu assign area load uniform tadi lagi dengan beban air. Misalkan beban air tadi 5. Nah, kalau untuk ini kita bisa ganti dengan area lokal. Area lokal ikutin sumbu 3. Maka dia akan membebani
air tersebut akan membebani searah sumbu 3 dari plat ini gitu. Sumbu lokal 3 dari plat yang miring tersebut. Kalau misalkan kita isi global kemudian isi gravity, walaupun miring dia nanti akan ke bawah gitu, tidak mengikuti sumbu lokalnya. Tapi kalau misalkan kita ikutin sumbu lokalnya, kemudian kita isi 3, maka dia akan mengikuti sumbu lokalnya dengan beban yang sama. Oke. Dia mengarah ke sumbu lokalnya. Nah, kemudian kita akan coba berikan tekanan tanah misalkan. Kalau tekanan tanah berarti kita select lagi bagian yang tadi. Nah, karena ada tekanan tanah aktif yang mendorong plat-plat ini, maka ini baru perkiraan saya saja, itu kita pakai surface atau power pressure. Coba lihat ini. Saya belum pernah pakai beban tipe ini sebenarnya. Misalkan ada sedimen sih. Misalnya kita kasih 50 lah. Oh, dia hanya di ujung-ujung aja kayaknya. Atau kita coba lagi menggunakan beban yang kedua, menggunakan uniform biasa. Ininya tanah aktif. Kalau tanah aktif itu kan berarti dari tanahnya dari sini mendorong keluar. Berarti berlawanan dengan sumbu 3-nya. Kalau gitu kita masukin angka yang berbeda, yaitu minus 50 berarti kalau gitu. Oke. Nah, beban tanah aktifnya pada berupa ini dan ini ya. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Bagian bawah ini tentu ya dia kena beban tanah juga sih. Kita coba lihat XY. Kemudian kita select bagian ini. Kemudian kita assign area, pilih uniform shell saja. Ini arah 3-nya ke bawah, akan ke bawah pasti, limitnya 50. Oke, sekarang setelah semua beban sudah masuk, kita bisa lihat, bisa cek terlebih dahulu dari sini. Pertama untuk beban air ya. Jadi bisa kita lihat di sini beban air yang mengenai ini dan ini. Ini besarannya beda tapi besarannya sama tapi kenapa kewarnanya beda ya ini karena kalau di sini kan dia ngikutin lokal aksis dan yang kita inputkan itu 5. Padahal kalau misalkan kita hitung dengan persamaan trigonometri berarti kalau ada kemiringan tertentu berarti besarnya bukan 5 lagi tapi udah 5 dikali cos berapa gitu misalkan. Nah, kemudian kita coba lihat beban yang lain ya. Misalkan kita lihat beban yang lain tuh misalkan beban aktif. Apa ya? Gravity ya. Oh, ini lokal. Nah, ini kita lihat bagian ungu adalah 50 kN. Sedangkan ini berarti ya 0 di sini karena tidak dibebani. Tidak ada tekanan tanah aktifnya. Atau misalkan kita coba munculkan dengan power pressure. Oke.
seperti apa pengaruhnya. Oke, video ini cukup, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.